Oke kelas, balik lagi di kelas dasar pemrograman. Saat ini kita udah masuk ke pertemuan 5, dimana pembahasannya itu udah sampai perulangan. Nah, langsung aja perulangan di sini secara umum. Python mengeksekusi program secara baris per baris kan, mulai dari baris 1, 2, dan seterusnya. Ada kalanya kita perlu mengeksekusi satu baris atau satu blok kode program beberapa kali. Hal ini disebut dengan perulangan atau biasa disebut looping atau iterasi. Untuk lebih jelasnya, di sini ada grafik. Di sini mulai dari yang pertama ada kondisi, jika false dia nggak diterusin atau dia langsung lanjut ke baris berikutnya. Nah, jika kondisinya true, dia lanjut ke baris selanjutnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa perulangan juga memerlukan tes kondisi. Bila hasil tes kondisi true, maka blok kode kembali dieksekusi ke baris awal untuk melakukan perulangan. Tapi jika false, maka keluar dari perulangan pada Python. Nah, bisa dilakukan dengan dua cara nih perulangan. Yang satu dengan menggunakan for, yang kedua dengan menggunakan while. Nah, di sini ada perulangan dengan menggunakan for. Di sini kalian bisa baca sendiri. Jadi kita langsung masuk ke contoh pertama aja nih. Seperti biasa ininya di split. Kalian boleh gedein dulu. Kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Kalian split juga. Boleh dikecilin aja. Nah, di sini jangan lupa biar rapi, di sini udah ada mid 3, udah ada mid 4 yang kemarin kalian bikin. Biar rapi kalian klik ini. Nah, kalian bikin folder baru untuk mid 5. mid_5. Nah, di sini kalian bikin file baru seperti biasa, mid5_1.py. Oke, lanjut aja. Di sini saya akan ketik skripnya dulu seperti biasa, nanti baru saya jelasin ya. Oke, di sini udah ada ya. Yang contoh pertama di sini saya jelasin dulu. Di sini ada seperti biasa, ini skrip yang nggak dibaca, hanya untuk mengingatkan ini skrip untuk apa, ini skrip untuk apa. Di sini ada program untuk menemukan jumlah dalam satu list. Jadi contoh pertama ini merupakan program untuk menemukan jumlah dalam satu list. Nah, di sini ada list number. Kita bikin variabel dengan nama number yang isinya itu list dari angka-angka ini nih, kumpulan ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan bikin variabel untuk menyimpan jumlah, yaitu variabel sum itu sama dengan 0. Karena dia akan dimulai dari 0 untuk menjumlahkan ini kan. Nah, di sini ada rumus atau skrip perulangan. Jadi for each di setiap, jadi pada setiap list di number sum plus each. Jadi tambahkan, jumlahkan setiap yang ada di sini nih satu-satu. Nah, di sini udah ada skrip output, jumlah semuanya 46 ya di sini. Tapi di sini saya jumlahin bukan 46 ya, di sini 50 deh kalau nggak salah. Di sini kayaknya salah, ada yang keganti mungkin pas di slide. Di sini juga 46. Tapi hasilnya juga 50 nih di sini. Harusnya jumlah semuanya itu 50 ya. Nah, print di sini kita tampilin outputnya, yaitu jumlah semuanya. Nah, sum ini merupakan hasil penjumlahan dari sini. Oke, kita jalanin di sini. Nah, langsung ada jumlah semuanya itu sama dengan 50. Jadi dia ini script untuk menjumlahkan semua angka yang ada di dalam list numbers. Oke, lanjut. Setelah contoh satu tadi, di sini kita langsung masuk ke fungsi range. Fungsi range itu digunakan untuk menghasilkan deret bilangan. Misalkan di sini kamu tulis range dalam kurung 10, itu akan menghasilkan deret bilangan 0 sampai dengan 9, karena 0 sampai dengan 9 itu merupakan udah 10 bilangan ya, masuknya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5
sampai dengan 9 itu adalah 10 bilangan. Nah, langsung aja di sini bisa kalian baca, kita langsung aja masuk ke contoh. Di sini buka lagi Visual Studio-nya, ini digeser gini. Jadi kita bikin file baru. Sini kita bikin file baru. Meet 5_2 ya, 2.py. Nah, pertama kita nyoba dulu yang ini nih. Yang ini dulu. Kayaknya bisa di copy. Jadi langsung aja di copy. Nah, output range. Jika kalian ngetik ini print range sama dengan 10, dia akan menghasilkan outputnya ini nih. 0,10. Coba kita lihat. Nah, range 0,10 ya, benar. Nah, sekarang kita masukin yang ini. Outputnya akan kayak gini nih. Seperti ini jika kalian nulis print, dia mau memunculkan list dengan range-nya 10. Dia akan muncul list bilangan dari 0 sampai dengan 9 di dalam kurung ini nih. Kurung yang kotak ini. Terus kita running lagi. Oke, di sini ada yang error. Oh, di sini ada yang error nih, list di sini nih. Dia kan ini ada tutup kurung buat ini, ada tutup kurung buat ini. Nah, dia belum ada tutup kurung satu lagi. Ini kita hapus dulu aja. Kita running lagi. Nah, ini buat yang atas, range-nya 10, 0,10 yang tadi. Nah, kalau ini kebentuk ya, benar 0 sampai dengan 9 outputnya. Nah, kalau misalkan kalian copy yang ini, sama ini juga kayaknya kurang tutup kurung lagi, satu lagi. Dia buat nutup kurung yang ini belum nih. Pokoknya satu, tutup kurung 1, tutup kurung 2, tutup kurung 3. Di sini jadinya harusnya ada 3. Oke, dia akan muncul 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia ada batas bawahnya ya, mulai dari 2 sampai dengan 8. Tapi 8-nya itu nggak ikut. Sama kayak kemarin kita belajar slicing. Jadi kalau misalkan batas atas ini, dia nggak akan ikut nih. Oke, kita running lagi. Nah, di sini muncul ya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lanjut, di sini ada contoh yang keempat berarti ya. Outputnya dia akan 2, 5, 8, 10, 14, 17. Nah, jadi kenapa dia kayak gini munculnya? Di sini print. Jadi print list dengan range 2 sampai dengan 20, tapi setiap bilangan dia ditambahin dengan 3. Jadi 2 ditambah 3, 5, 5 ditambah 3, 8, 8 tambah 3, 11 gitu, dan seterusnya sampai dengan 20. Tapi 20-nya nggak ikut, makanya cuma sampai 17, karena 17 kalau ditambahin 3 lagi kan jadi 20. Oke, di sini tambahin tutup kurung lagi 1, di situ kurang. Kita running. Nah, bener ya hasilnya ini. Oke, selanjutnya di sini ada perulangan menggunakan for dengan cara kombinasi fungsi range dengan fungsi len. Nah, di sini langsung aja kita coba ya. Di sini nih ada contoh ketiga ya berarti. Lanjut kita bikin filenya meet 5_3.py. Nah, sini akan saya ketik dulu, baru nanti saya jelasin. Oke, di sini kita udah nyelesain script yang ada di contoh ketiga. Ini mengkombinasikan fungsi range dengan fungsi len. Di sini len berfungsi untuk mendapatkan panjang atau jumlah elemen suatu data sekuensial atau berurut. Jadi kita mau mendapatkan data yang ada di dalam list ini. Jadi ini program untuk iterasi list menggunakan pengindeksan. Di sini
seperti biasa kita bikin variabel dulu dengan nama mapel yang isinya list dari himpunan nama-nama mata pelajaran ya, ini matematika, fisika, dan kimia. Nah ini script iterasi listnya menggunakan indeks. Jadi for i untuk iterasi di dalam range mapel, tapi kita menggunakan len. Di sini urutkan. Print, jadi cetak, saya suka mapel diurutkan dengan len, satu persatu dipanggil di sini. Jadi nanti akan munculnya saya suka matematika, saya suka fisika, saya suka kimia. Kita jalankan. Nah benar ini, saya suka matematika, saya suka fisika, saya suka kimia gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini kita ada perulangan menggunakan while. Kalau tadi kan kita belum ada while-nya ya, baru yang simple-simple aja, yang sederhana. Di sini perulangan while digunakan. Perulangan menggunakan while akan menjalankan blok pernyataan terus-menerus selama kondisi bernilai benar. Adapun sintaks dari perulangan while adalah while expression titik 2 sama dengan statement. Jadi lanjut aja, di sini kita lanjut aja ke contohnya deh. Sini saya ketik dulu. Oke, di sini script udah selesai diketik. Di sini ada penjelasannya nih ya. Blok pernyataan print the count is, count-nya dipanggil, dijalankan terus selama count masih lebih kecil dari 5. Berarti yang ada di sini nih, yang ada di while. Maka kondisi menjadi false dan program keluar dari looping while, melanjutkan baris selanjutnya yaitu print goodbye. Nah, di sini kita bikin variabel count. Count-nya itu sama dengan 0. While di mana jika count masih kurang dari 5, print the count is, count yang sekarang nih 1. Jadi count sama dengan count plus 1. Setiap script ini dijalankan dan nilainya masih true, itu dia akan terus berjalan, dan ketika dia berjalan, ketika dia mengulang, dia ditambahkan 1. Nah, ketika countnya udah lebih dari 5, print goodbye, dan dia akan menjalankan script yang ini, dan kemudian perulangannya selesai gini. Jadi kita running aja. Nah di sini the count is 0, 1, 2, 3, 4. Nah ketika dia 5, dia kan udah nggak kurang dari 5, dia akan bernilai false ya, berarti udah selesai. Selanjutnya di sini kita langsung inian aja ya, ngambil contoh-contohnya aja biar nggak terlalu lama. Di sini ada infinite loop, sebuah kondisi di mana loop selalu benar dan tidak pernah salah, disebut loop tidak terbatas. Terkadang hal ini menjadi masalah, tapi sering juga infinite loop berguna untuk program klien atau server di mana server perlu menjaga komunikasi tetap hidup dan tidak terputus. Pada contoh program while di atas, bila kita lupa menuliskan kode count sama dengan count plus 1, maka akan jadi infinite loop. Jadi gini nih. Nih, count sama dengan count plus 1. Dia kan nggak nambah-nambah ya. Jadinya dia nanti akan selalu bernilai benar. Jadinya perulangannya akan selalu berjalan. Nggak pernah dia ngejalanin yang ini. Jadi gini deh, kita bikin meet 5_5 ya yang sekarang. Yang 4 kita copy aja karena cuman beda di plus 1 ya. Ini di 5 kita paste, ininya dihapus. Dia akan berjalan infinite loop ya, jadi dia nggak berhenti-berhenti. Kita run. Nah, dia jalan nih terus-menerus nih tanpa berhenti. Kadang ini jadi masalah juga ya kalau salah. Nah, yang ini udah kita close aja. Terus kita lanjut ke kendali looping. Nah, di sini looping umumnya akan berhenti bila kondisi sudah bernilai salah kan. Akan tetapi seringkali kita perlu keluar dari looping dulu nih di tengah jalan, tergantung keperluan. Hal ini bisa kita lakukan dengan menggunakan kata kunci break dan continue. Nanti kita akan menggunakan script break dan continue ya.
Di sini statement break memaksa program keluar dari blok looping di tengah jalan, sedangkan statement continue menyebabkan program langsung lanjut ke step atau interval berikutnya dan mengabaikan skip atau baris kode bawahnya yang satu blok. Nah, misalkan nih di contoh ini, kalau misalkan dia menggunakan dia kan punya letter Python programming. Nah, jika itu dia udah sampai G, dia menggunakan break, jadi dia berhenti. Jadi langsung aja contohnya kita ketik dulu deh. Oke, di sini kita udah selesai ngetik skripnya penggunaan statement break. Di sini kita punya contoh variable letter yang isinya Python programming. Jadi di sini ada fungsi perulangan. Jadi ulang variable letter yang isinya Python programming in Python programming. Nah, di sini ada kondisi if letternya dia udah sampai ke G, break, dia akan berhenti. Print huruf sekarang. Jadi dia tetap ngambil dari sini dulu, mulai dari P, terus kemudian Y, T, dan seterusnya. Ini disebut variable letternya huruf sekarang, letter. Mulai dari yang pertama kan P, nanti dia akan ngulang ke sini Y. Nah, jika dia udah sampai letter G, dia akan print goodbye. Jadi gini runningnya. Nah, gini PY dan seterusnya. Ketika dia udah sampai sini O, karena dia di sini ada kondisi di mana dia kalau misalkan G dia akan berhenti. Jadi di sini dia berhenti dan print goodbye gitu. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi continue. Kalau tadi break, kalau misalkan ada kondisi tertentu yang menyebabkan itu diberhentikan. Nah, di sini kita pakai fungsi continue untuk mengabaikan. Jadi kalau misalkan dia letternya G, dia akan diabaikan dan langsung ke letter selanjutnya. Jadi di sini kita contohnya kan cuman dirubah breaknya jadi continue ya. Ini kita copy aja, kita bikin need 5_7 sekarang ya, .py. Sini kita paste, breaknya itu kita ganti continue. Gini. Udah, habis itu kita jalanin aja sama penjabaran skripnya kayak tadi. Jadi di dalam letter Python programming, jika letter udah pakai ada huruf G, dia di continue. Jadi ibaratnya dia dilanjutkan aja ke perulangan berikutnya. Jadi yang ini nggak dieksekusi gitu. Jadi kita langsung aja jalankan. Nah, di sini huruf G yang di sini dan di sini dia tidak dijalankan. Dia bahkan berhenti sampai di ketika ini selesai, baru goodbye. Lanjut, selanjutnya setelah fungsi continue itu ada while else di sini ya. Udah mulai masuk while else nih. Sama kayak if else sih, nggak jauh-jauh beda, cuman ini udah masuk ke perulangan. Oke, di sini while else itu kan ini terakhir ada latihan-latihan aja. Di sini berarti yang terakhir pelajari ini while else. Di sini Python mendukung penggunaan else sebagai pasangan dari while. Blok pernyataan else hanya akan dieksekusi bila kondisi while bernilai salah. Jadi dia akan menjalankan else-nya ketika kondisi yang di sini udah bernilai salah. Sama aja kayak if else ya sebenarnya. Di sini kita langsung aja tambahin berarti mid 5_8 sekarang 8.py. Oke, di sini kita ketik dulu.
Nah, di sini ada Meet 5_latihan1.py saya namain untuk latihan yang ada di sini nih, latihan perulangan yang diinput sebanyak 2 kali yang masukkan nilai UTS dan UAS. Ini kalian copy aja. Karena ini kan bukan gambar ya, copy terus kalian masukin di sini, tapi perhatiin ya spasinya, di spasinya jangan rata kiri semua, nanti kalian akan error programnya kalau misalkan kalian rata kiri semua. Nah, di sini kita jabarin aja, di sini ada variabel ulang, diulang sebanyak 2 kali perulangannya. Jadi for i, jadi perulangan i dalam range ulang yang ada di sini, print data ke strip, ini biasa outputan plus str i plus 1. Jadi ini i ini di plus 1, jadi data ke 1. Kemudian kalau misalkan dia udah perulangan plus 1 lagi, data ke 2 gitu. Nama sama dengan input, di sini ada variabel nama yang merupakan inputan, di sini nggak ditulis kodenya berarti dia string ya. UTS dia tipenya int, terus merupakan inputan juga. Di sini ada variabel UAS juga. Seperti biasa ini kalau misalkan inputan kayak gini yang seperti contoh-contoh sebelumnya yang udah kalian dapetin. Nah, di sini print NIM Anda adalah %s, nilai UTS Anda adalah %i, nilai UAS Anda adalah %i. Nah, kalau misalkan kalian copy, di sini masih nilai UTS nih di modul, ya kalian ganti aja sama nilai UAS. Nah, di sini %s itu %s, %i, kenapa? Ini karena %s itu dia tipe datanya string yang di sini. Nama, %i, UTS itu tipe datanya integer, dan nilai UAS ini tipe datanya juga integer. Jadi kita di sini kita jabarin dulu aja ininya. Nah, ini print kayak biasa, dia cuma munculin output ini ya. Kita langsung aja running. Nah, di sini ada data ke 1 nih, merupakan hasil output dari ini nih, print data ke i plus 1. Jadi ini data ke 1, masukkan NIM Anda 121374448, masukkan nilai UTS Anda. Nah, dia masuk ke sini nih ya. Kalau misalnya tadi kan NIM Anda ini, NIM Anda yang ini tadi nih, dia dikasih namanya nama ya, bukan NIM. Nilai UTS Anda misalkan 90, nilai UAS ini dia melakukan eksekusi yang ini misalkan 80. Nah, di sini dia ngeeksekusi print NIM Anda adalah %s, ini 121374448, nilai UTS Anda 90, nilai UAS Anda 80. Kemudian dia langsung melakukan perulangan kedua, karena di sini kita kan bikin 2 ya. Masukkan NIM Anda lagi 121344456 misalkan. Nilai UTS-nya di sini 90, nilai UAS-nya misalkan 70. Nah, di sini data kedua, karena ini perulangannya cuma dimasukin 2 kali, jadi udah langsung berhenti. Jadi programnya selesai sampai di perulangan kedua gitu. Oke, di sini setelah latihan ini, kalau nggak salah ada ini nih tugas 2, gerobak fried chicken. Ini kalian coba dibuat tugas, kalian buat kayak gini. Ini ada layar masukan, layar keluaran. Itu boleh kalian coba-coba buat, boleh kalian cari-cari di YouTube atau lainnya, kalian buat. Nanti ketika fungsinya udah kita gunakan, karena kan ini gerobak fried chicken ini dia ada fungsi append, kalau nggak salah di sini ada fungsi append, nanti kita pakai, tapi belum kita pelajari di pertemuan ini. Jadi kalian boleh coba-coba dulu bikin ini nih, gerobak fried chicken, boleh dicoba, boleh enggak, tapi setahu saya di YouTube sih udah banyak. Nah, nanti begitu kita belajar append, nanti baru kita bahas kembali yang gerobak fried chicken ini nih. Karena di sini dia ada layar keluaran yang dia input dulu di sini, kemudian baru nanti inputan yang di sini masuk ke sini. Berarti kan kita harus bikin list kosong dulu, nanti diisi menggunakan append ya. Oke, gitu aja pertemuan 5 kali ini. Kita balik lagi di pertemuan 6.